Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke, sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai tanggal 11, 12, 13 ya. Sekali lagi 11, 12 sampai batas waktu tanggal 13, bisa dikatakan buat 3 hari ke depan. Kali ini ya readingan saya akan memberikan suatu tema ya. Kejutan apakah yang nantinya akan diberikan buat kita semua ya dari semesta ya. Sekali lagi, kejutan apakah yang akan diberikan buat kita semua, yang tentunya itu semua dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi ya, tetap saya selalu mengatakan semua prediksi saya ya, maksud saya semua uploadan terbaru saya ya, itu bersifat prediksi, juga bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu meluas dan mengacak ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya. Karena kan bersifat general reading. Saya menembaknya juga tidak apa, istilahnya tidak mengetahui nama kalian ya, dan lain-lainnya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian, dan semoga itu akan bisa resonate biarpun secara general reading. Harapan saya semoga seperti itu. Seperti yang next lanjut setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada Capricorn. Ya, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya. Sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Capricorn dulu. Wow, di kartu pertama ada The Devil. Ini luar biasa, muncul lagi The Devil ya. Ini kenapa ya? Ada sepasang kekasih ya. Di rantai belakangnya ada iblis. Dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune ya. Roda keberuntungan ataupun roda kehidupan. Ini bagus ini ya. Iya, ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn tentang asmara. Di sini kelihatannya kalian ada menghadapi sebuah konflik ya. Kalau saya tangkap menghadapi sebuah problem ya, mungkin kalian selisih paham ataupun suasana kurang nyaman ataupun suasana lagi panas kalian sama pasangan ya, bisa secara apa ya, perang batin ataupun saling diem-dieman, bisa saja kalian yang berpacaran saling blokir ya. Yang penting ada suatu permasalahan yang cukup rumit gitu loh ya, yang cukup sedikit rada berat ya. Itu yang saya tangkap di kartu The Devil. Karena apa? Karena di sini tidak main-main, ada hubungan orang pihak ketiga ya yang berusaha untuk menutup kalian. Ya jelas saya menegaskan seperti itu ya, adanya suatu penutupan aura sehingga kalian yaitu tadi awalnya baik, awalnya damai, harmonis, dingin, sehingga berbalik arah menjadi suasana yang panas, yang kurang bagus ya. Adanya suatu konflik. Itu yang saya tangkap di sini, adanya suatu The Devil. Cuma di kartu kalian diuntungkan ya adanya Wheel of Fortune. Maksud saya diuntungkan itu tetap ya. Ketika muncul kartu apapun itu, ketika itu apa ya, mengisyaratkan adanya suatu keberuntungan apapun itu ya jenis kartunya. Ketika ya tetap ketika kita
tidak mau menjemput keberuntungan itu ya tidak akan hadir. Ketika kita tidak mau berusaha untuk mencari keberuntungan itu ya tidak bisa kita dapatkan. Kan intinya kan seperti itu ya. Saya tadi kan mengatakan ketika, permasalahan kalian ada konflik ya, adapun konflik problem karena diakibatkan dari pihak ketiga sampai adanya suatu penutupan aura ya. Terus kalian diuntungkan, konfirm kalian mengatakan kalian diuntungkan, ya tetap saja intinya kalian harus mau berusaha untuk mencari keuntungan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika dihantam masalah, oh ini masalahnya sudah tidak wajar, tidak logik ataupun tidak logika. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan kalau tetap kalian berpikir secara logik juga? Ya tidak akan bisa menyelesaikan kan. Nah, jadi tergantung permasalahannya. Ketika sudah tidak bisa dianalogikakan, sudah tidak bisa logik, diterima akal sehat tidak bisa, ya pasti larinya ya kalian harus bisa menyikapi dengan rasa kekuatan hati, kepekaan batin, bagaimana caranya, kan seperti itu ya. Itu tadi yang sering saya katakan, ya berikhtiar. Beda lagi ketika kalian dihantam masalah, kalian logikakan, itu masih logik kalian pikirkan, ya silakan dilogikakan. Karena saya menangkap kalau The Devil ini biasanya ada suatu problem ataupun masalah yang di luar logika, ya. 80% seperti itu, yang 20% secara logika. Jadi imbasnya besar sekali The Devil ini gitu. Jadi setiap waktu The Devil muncul ketika ada masalah itu pasti kebanyakan besar adanya suatu yang tidak bisa dilogikakan untuk bisa menemukan solusi, harus secara intuisi, yaitu tadi ketika merasakan ya harus dikuatkan secara doa juga ikhtiar ya. Nanti akan adanya suatu well of fortune yang datang, roda keberuntungan yang datang. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Terus di pekerjaan ada temperance, kartu pertama kalian, malaikat sedang menuang air ya di cup satu ke cup yang lainnya, dikonfirmasi sama kartu the star ya. Ini seseorang perempuan sedang menuang air ke dalam laut ya. Ataupun ke dalam sungai, bukan laut, ke dalam sungai ini lebih tepatnya. Ini kalau masalah pekerjaan sih, zodiak Capricorn kalau saya tangkap energinya kalian sedang berfokus ya, sedang penuh hati-hati sekali, kalian tidak mau ceroboh di sini ya. Katanya seperti itu dan kalian selalu berpikir jangka pendek dan jangka panjangnya nanti seperti apa. Ini kalau saya menangkap ya kartu Temperance ini adanya suatu kehati-hatian, adanya suatu rasa kefokusan ya. Bagaimana kalian agar bisa tidak ada masalah ya, agar bisa minim masalah. Itu yang saya tangkap. Kalian ingin konsentrasi seperti itu kalau saya tangkap. Karena konfirmnya mengatakan the star ya. Artinya gini ya. Ketika kalian karena the star ini adanya suatu harapan yang tinggi ya. Adanya suatu harapan yang tinggi, adanya suatu cita-cita ataupun kemauan yang keras agar bagaimana bisa impian kalian itu bisa terwujud. Contohnya ketika kalian menginginkan pekerjaan agar terrealisasi dengan baik, itu akan menjadi nyata. Kalian menginginkan adanya suatu pencapaian target ataupun kesuksesan, itu bisa menjadi nyata. Nah, itu yang kalian inginkan karena di sini adanya keyakinan yang kuat, adanya suatu harapan yang tinggi tentang hal kepositifannya. Nah, di sini bagus ya ketika kalian akan berhati-hati sekali di sini seperti yang saya katakan tadi, kalian berhati-hati sekali. Di sini tidak menutup kemungkinan juga kalian akan bisa menemukan apa yang sedang kalian inginkan selama ini gitu ya. Karena kartu kalian mendukung. Jadi istilahnya itu tetaplah terus berhati-hati, tetaplah terus berfokus ya, tetaplah terus meminimalisir kesalahan. Di sini akan berhasil ya. Jadi jangan menyerah ketika kalian sudah berusaha fokus, berusaha hati-hati kok tidak ada keberhasilan. Jangan menyerah, gitu loh ya. Tetap terus seperti itu. Ketika kalian tidak menyerah, kalian akan bagus di start. Jadi keinginan kalian akan bisa terkabulkan. Ya, beda lagi ketika kalian istilahnya down di tengah jalan, ya tidak teliti lagi, merasakan tidak sabar lagi, ya selalu tergesa-gesa dan lain-lain. Ini harapan di start ini akan berbalik arah, gitu loh ya. Akan muncul yang kurang bagus. Nah, jadi bisa dipahami ya untuk sahabat Capricorn ya. Ketika kalian sudah mempunyai harapan yang baik, ya jangan nanggung-nanggung. Ketika biarpun itu masih belum menemukan sukses, tetap lakukan hal sabar, kebaikan, juga pengontrolan dalam pekerjaan. Di sini nanti akan muncul bagus gitu loh ya. Karena the star ya, gitu loh ya. Akan ada suatu harapan yang bisa kalian capai ya. Bagus. Kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada the lovers. Nah, ini sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat, beda ya. Kalau ini the devil, sepasang kekasih ada iblis. Ini saling bertentangan ini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat. Ya. Ini kalau istilah bentuk keuangan sih masih cukup bagus ya Capricorn ya. Bisa saja nanti akan ada suatu pemasukan ya, gitu loh. Ada suatu pemasukan tak terduga maupun tak terduga.
entah besar entah kecil, intinya tetap syukuri saja sobat ya. Yang jelas di sini, menggambarkan adanya suatu peluang rezeki yang akan masuk sama kalian juga menggambarkan adanya suatu kestabilan tentang keuangan. Mungkin bisa saja keuangan kalian masih cukup aman ya, masih cukup bersahabat dan tidak kekurangan seperti yang kemarin-kemarin ya, karena jelas di sini adanya suatu rasa senang, rasa bahagia tentang seputar keuangan yang sedang kalian miliki ya. Terus konfirmasi sama kartu Ace of One. Tadi saya mengatakan kalian bakal juga akan didatangi suatu kerejekan pemasukan keuangan ya. Dan di sini kan muncul konfirmnya kan Ace of One. Dalam arti gini ya, tetap ya, biarpun kartunya itu baik apapun itu, tetap ya kita tidak bisa tinggal diam. Ya. Kan contohnya kita apa ya berdoa saja kan tidak mungkin uang itu turun dari langit ya jatuh di depan kita kan tidak mungkin. Nah sama, ketika adanya suatu indikator tanda-tanda baik, adanya suatu rezeki, itu kalian harus bisa menangkap, harus bisa mengejar. Jangan menunggu bola, jemput bola. Jangan menunggu rezeki, jemputlah rezeki karena di sini akan berpeluang besar kalian akan mendapatkan suatu kerezekian. Karena S1 ini menggambarkan tentang suatu apa ya, ketika kalian bisa lebih mengembangkan kecerdasan kalian, lebih bisa mengembangkan pola pemikiran kalian untuk bisa kreatif lagi, tidak menutup kemungkinan rezeki besar akan masuk di sini ya, gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan kalian harus lebih kreatif lah intinya di situ. Karena di sini jelas hasil nantinya hasil kekreatifan kalian, hasil semangat kalian itu akan mendatangkan keuangan yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini ya, gitu loh. Karena jelas indikatornya baik kan sesuatu keuangan yang cukup stabil dan cukup aman ya. Iya, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke, ini luar biasa untuk Capricorn, harap berhati-hati ya. Bisa dikatakan ini masih diuntungkan ya kalian ya. Karena kalian ditolong sama Wheel of Fortune ya. Seperti dalam arti gini ya. 50% kalian akan berhasil ya. Akan lolos dari konflik masalah. 50% akan bertambah parah karena di sini energinya kuat. Cuman kalian diuntungkan sama Wheel of Fortune. Dalam arti gini, mungkin kalian ketika kalian baik ya, menanamkan sebuah kebaikan. Nah, itu nanti akan ada jalan. Nah, itulah yang bisa istilahnya itu yang bisa mengantar kalian di dalam suatu kestabilan lagi ketika ada masalah. Nah, karena adanya suatu well of fortune kan berhubungan dengan masalah hukum. Ya beda lagi ketika mungkin kalian selama hidup mungkin kurang baik ya, kalian akan masuk yang 50%. Yang ketika kalian ada masalah itu akan semakin dalam, semakin rumit, semakin berat masalahnya. Karena juga berhubungan sama hukum lah. Maka itu di sini kalian yang 50% yang adanya keberhasilan mungkin hukum karma baik akan menaungi kalian. Ketika mungkin itu yang 50% kalian yang kurang baik ya, kok semakin parah, semakin ribet, semakin ruwet, ya berarti kalian kena yang istilahnya mungkin kalian kurang bagus. Nah gitu loh, jadi tetap hukum itu berjalan sobat, kira-kira seperti itu ya. Nah, harap diperhatikan kalau bisa dinetralkan ini ya untuk Capricorn ya, ini luar biasa ya, biar tidak berimbas kemana-mana. Kalau untuk pekerjaan sih di sini kelihatannya kan bagus ya, gitu loh. Kelihatannya bagus ketika mungkin apa yang kalian jalankan itu akan sesuai. Ketika tidak kalian jalankan ya tidak akan sesuai. Intinya di sini kelihatannya perjuangan kalian tidak akan sia-sia lah, gitu loh. Akan ada suatu harapan besar. Besar itu kan harapan nanti akan bisa kalian capai. Kalau di masalah keuangan di sini masih cukup bagus, masih cukup aman ya. Cuman awas berhati-hati biarpun kalian diuntungkan di pekerjaan sama keuangan masih cukup baik ya. Ketika kalian abaikan, ini tidak menutup kemungkinan akan berimbas. Tiba-tiba kacau tiba-tiba kacau pekerjaan, kacau asmara, kacau kesehatan. Kira-kira seperti itu karena reaksinya memang seperti itu sobat. Karena sudah banyak yang muncul memang kenyataan seperti itu. Ya, jadi harap waspada saja ya untuk Capricorn untuk masalah asmara ya. Biarpun kalian masih lumayan diuntungkan segi 50% gitu loh ya. Oke ya, mungkin itu dulu, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik jangan ditakuti sobat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang merasakan, juga menilai apapun informasi dan berita yang sudah saya informasikan sama kalian. Tetap saya selalu berpesan ketika ada suatu keganjilan ya, kalian secara berpikir secara logik, secara logika tidak masuk, jangan diabaikan ya, gitu loh. Tidak ada salahnya kita lebih dikuatkan lagi secara doa, juga secara ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya agar siapa tahu bisa mengasih solusi dan bisa baik ke jenjang berikutnya, bisa lancar ke jenjang berikutnya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Saya rasa seperti itu sobatnya.
Oke ya, sekali lagi semoga akan manfaat buat kalian ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.